Raja itu tertawa sinis. "Idris, kau pikir ancamanmu akan membuatku takut? Aku adalah penguasa di sini, dan aku tidak tunduk pada siapapun, termasuk Tuhan yang kau sembah." Dengan tenang Nabi Idris menjawab, "Engkau bisa menertawakanku, tetapi tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos dari keadilan Allah. Aku telah menyampaikan peringatanku. Jika engkau tetap dalam kezalimanmu, maka bersiaplah untuk menerima akibatnya." Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Allah menunjukkan kekuasaannya. Raja zalim tersebut ditimpa musibah yang menghancurkan seluruh kekuasaannya. Rakyat yang selama ini tertindas akhirnya menyadari kebenaran ajaran Nabi Idris dan kembali kepada jalan yang benar. Selain keteguhan dan keberaniannya, Nabi Idris juga dikenal memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dalam sejarah peradaban manusia, beliau dianggap sebagai orang pertama yang mempelajari dan memahami ilmu tentang pergerakan benda-benda langit. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Idris mengamati bintang-bintang, planet, dan siklus alam semesta secara mendalam. Pada suatu malam yang cerah, Nabi Idris berkumpul dengan para pengikutnya. Beliau menunjuk ke arah langit dan berkata, "Perhatikanlah bintang-bintang itu, wahai saudaraku. Mereka bukan hanya hiasan di malam hari. Mereka bergerak sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Dari mereka kita dapat belajar tentang waktu, musim, dan arah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita renungkan." Salah seorang pengikutnya bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana kita bisa memahami tanda-tanda ini dengan lebih baik?" Nabi Idris tersenyum, "Belajarlah dan amati dengan saksama. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kalian. Tetapi ingatlah, ilmu harus disertai dengan iman. Jika tidak, ia hanya akan membawa kalian pada kesesatan." Nabi Idris mencatat pola pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi ilmu astronomi di masa-masa yang akan datang. Ilmu yang diajarkan oleh beliau membantu masyarakat dalam menentukan waktu-waktu penting, seperti musim bercocok tanam, waktu panen, dan saat terbaik untuk melakukan perjalanan laut. Dengan kemampuan membaca tanda-tanda langit, Nabi Idris dianggap sebagai pelopor dalam menghubungkan fenomena alam dengan kehidupan manusia. Ilmu yang ia wariskan menjadi cikal bakal perkembangan astronomi modern dan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi ilmuwan setelahnya. Selain itu, ilmu ini juga membantu manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari bencana alam. Selain pengetahuan dalam bidang astronomi dan menulis, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang mengajarkan seni menjahit kepada umat manusia. Sebelum masa Nabi Idris, manusia terbiasa menggunakan kulit binatang sebagai pakaian untuk melindungi diri dari cuaca ekstrem. Pakaian yang dibuat dari kulit binatang cenderung sederhana dan kasar. Nabi Idris dengan keterampilan dan kreativitasnya memperkenalkan teknik menjahit yang memungkinkan manusia membuat pakaian dari kain. Pada suatu pagi yang cerah, Nabi Idris duduk di bawah bayang-bayang pohon besar. Di hadapannya, sekelompok pengikut berkumpul memperhatikan dengan saksama setiap gerakannya. Dengan penuh teliti, Nabi Idris menunjukkan bagaimana menggunakan jarum dan benang untuk menyatukan potongan-potongan kain. "Wahai saudaraku," kata beliau, "lihatlah bagaimana jarum kecil ini bisa menyatukan kain menjadi pakaian yang nyaman. Begitu pula dengan niat dan usaha yang kecil, kita bisa menyatukan umat ini menuju kebaikan." Salah seorang pengikutnya bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa kita harus bersusah payah membuat pakaian seperti ini, sementara kulit binatang sudah cukup melindungi kita?" Nabi Idris tersenyum lembut. "Kulit binatang memang berguna, tetapi ia kasar dan cepat rusak. Dengan kain yang kita buat sendiri, kita tidak hanya melindungi tubuh, tetapi juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas akal yang diberikannya kepada kita. Setiap jahitan ini adalah ibadah jika kita niatkan untuk kebaikan." Dengan penemuan ini, masyarakat mulai meninggalkan penggunaan kulit binatang dan beralih ke bahan yang lebih halus dan nyaman. Teknik menjahit yang diajarkan oleh Nabi Idris memungkinkan mereka membuat pakaian yang lebih bervariasi, baik dari segi bentuk maupun fungsi. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong kemajuan dalam kebudayaan manusia. Pakaian menjadi simbol status sosial dan identitas budaya.
Kemampuan menjahit yang diperkenalkan oleh Nabi Idris bukan hanya tentang keterampilan praktis, tetapi juga mengandung nilai keimanan. Ia mengajarkan bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal pakaian, harus dilakukan dengan niat yang baik dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, ujar Nabi Idris kepada murid-muridnya, setiap benang yang kalian jahit dengan niat yang tulus akan menjadi saksi kebaikan kalian di hadapan Allah. Kaumnya memberi gelar Asad al-Asad, yang berarti singa dari segala singa, kepada Nabi Idris karena memiliki banyak kemampuan dan keberanian. Gelar ini bukan hanya karena keahlian beliau dalam berbagai ilmu, tetapi juga karena keberaniannya dalam menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Pada suatu masa, seorang pengikut bertanya kepadanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana engkau bisa begitu sabar dan berani menghadapi segala tantangan?" Nabi Idris menjawab dengan senyuman, "Kekuatan itu datang dari Allah. Aku hanyalah hambanya yang lemah. Tetapi ketika aku berdiri untuk menegakkan kebenaran, aku tahu bahwa Allah selalu bersamaku." Dengan pendekatan kepemimpinan yang penuh cinta dan empati, Nabi Idris menjadi teladan bagi umat manusia tentang bagaimana memimpin dengan hati yang ikhlas dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama. Keberanian, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang beliau tunjukkan menjadikannya salah satu nabi yang paling dihormati dalam sejarah umat manusia. Dengan berbagai ilmu yang dikuasainya, Nabi Idris berhasil membangun peradaban yang maju di masanya. Ia mengajarkan masyarakat cara bertani yang lebih efektif, memperkenalkan sistem irigasi untuk mengairi ladang, dan mengenalkan teknik-teknik konstruksi yang memungkinkan mereka membangun permukiman yang lebih baik. Nabi Idris tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan moral dan spiritual. Pada suatu hari, Nabi Idris memimpin sekelompok orang untuk menggali saluran air. Di tengah pekerjaan itu, ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, lihatlah bagaimana Allah menciptakan air sebagai sumber kehidupan. Gunakanlah nikmat ini dengan bijaksana dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepadanya." Seorang pria tua yang ikut serta dalam pekerjaan itu berkata, "Wahai Nabi Allah, kami tidak pernah membayangkan bahwa ladang kami akan bisa subur seperti ini. Semua ini berkat bimbinganmu." Nabi Idris tersenyum, lalu menjawab, "Tidak saudaraku, semua ini adalah karunia Allah. Aku hanyalah perantara yang menyampaikan ilmu darinya. Maka pujilah dia, bukan aku." Ia mendorong masyarakatnya untuk hidup dalam perdamaian dan saling tolong-menolong, mengajarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Melalui kepemimpinannya, Nabi Idris menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga kuat secara spiritual. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kehidupan dunia, tetapi juga mengarahkan umatnya untuk selalu mempersiapkan diri bagi kehidupan akhirat. Dalam setiap khutbahnya, Nabi Idris sering mengingatkan, "Wahai umatku, dunia ini adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Apa yang kalian tanam di sini, itulah yang akan kalian panen di sana. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kalian." Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak keistimewaan. Salah satu hal yang membuat beliau unik adalah hubungan eratnya dengan malaikat maut, Israel. Malaikat itu sering mengunjungi Nabi Idris, bukan hanya sebagai tugas yang diemban kepadanya, tetapi juga sebagai sahabat yang terikat dalam diskusi mendalam tentang kehidupan, kematian, dan akhirat. Hubungan mereka penuh hikmah dengan Nabi Idris sering bertanya tentang misteri kehidupan manusia, termasuk kematian. Suatu hari ketika mereka duduk di bawah pohon rindang, Nabi Idris melontarkan pertanyaan yang telah lama mengusiknya. "Wahai Israel," katanya dengan nada serius, "engkau telah mencabut nyawa ribuan, bahkan jutaan makhluk. Seperti apa sebenarnya rasanya sakaratul maut?" Malaikat Israel menatap Nabi Idris dengan pandangan penuh arti. "Wahai Nabi Allah," jawabnya perlahan, "sakaratul maut adalah momen paling sulit bagi jiwa manusia. Setiap jiwa memiliki rasa yang berbeda tergantung pada amalnya.
Namun bahkan bagi yang paling baik sekalipun, sakaratul maut adalah pengalaman yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nabi Idris mendengar jawaban itu dengan penuh perhatian, tetapi rasa penasarannya semakin dalam. Jika demikian, lanjutnya, izinkan aku merasakannya, walau hanya sekejap, agar aku benar-benar memahami apa yang harus disiapkan manusia untuk menghadapi akhir kehidupannya. Malaikat Israel terkejut mendengar permintaan itu. Wahai Nabi Allah, ujarnya, permintaanmu sangat tidak biasa. Aku hanya mencabut nyawa sesuai perintah Allah. Aku tidak dapat melakukannya tanpa izinnya. Namun Nabi Idris tidak menyerah. Dengan kerendahan hati, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, izinkanlah aku merasakan sakaratul maut, walau hanya sementara. Aku ingin mengetahui keagunganmu lebih dalam, agar aku dapat menyampaikan kebenaran ini kepada umatku. Setelah menerima doa tersebut, malaikat Israel mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan permintaan Nabi Idris. Dengan penuh kehati-hatian, Israel berkata, Baiklah, wahai Nabi Allah, tetapi bersiaplah, karena ini bukanlah pengalaman yang mudah. Saat waktunya tiba, Nabi Idris duduk dengan tenang di tempatnya. Wajahnya yang bercahaya menunjukkan keteguhan iman, meskipun di dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Malaikat Israel berdiri di hadapannya, menatap sahabatnya dengan perasaan berat. Apakah engkau sudah siap, wahai Nabi Allah? Tanya Israel dengan suara lembut. Nabi Idris menarik napas panjang, kemudian mengangguk. Dengan izin Allah, aku siap. Israel mendekatkan tangannya ke dada Nabi Idris, dan dengan lembut mulai mencabut nyawa beliau. Pada awalnya Nabi Idris merasakan sensasi yang aneh, seperti dingin yang merayap perlahan dari ujung kakinya. Namun dalam hitungan detik, sensasi itu berubah menjadi rasa sakit yang tak terbayangkan. Nabi Idris menggertakkan giginya, matanya membelalak lebar. Ia merasakan seolah-olah tubuhnya terkoyak dari dalam. Setiap saraf, setiap pembuluh darah, setiap tulang seperti ditarik-tarik dengan kekuatan yang tak kasat mata. Ya Allah, sakitnya. Ini lebih dari yang bisa kutahan. Desisnya pelan, meskipun tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Israel yang terbiasa mencabut nyawa, merasa berat hati menyaksikan sahabatnya merasakan penderitaan seperti itu. Wahai Nabi Allah, katanya lirih, aku telah melakukannya dengan sangat lembut, tetapi inilah sakaratul maut yang paling ringan yang pernah ada. Namun bagi Nabi Idris, rasa sakit itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk setiap bagian tubuhnya, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia merasa seakan-akan dirinya ditarik keluar dari tubuhnya oleh kekuatan yang tak tertahankan. Napasnya semakin berat, bibirnya mulai membiru, dan tubuhnya terasa membeku. Ini baru yang paling ringan, pikir Nabi Idris dengan ketakutan. Lalu bagaimana dengan mereka yang penuh dosa? Bagaimana mereka yang tidak bertakwa? Ketika ruhnya sepenuhnya tercabut, tubuh Nabi Idris jatuh terkulai. Tubuhnya dingin, tak bernyawa, dan wajahnya tampak pucat. Malaikat Israel berdiri di sampingnya, merasa berat hati telah melaksanakan tugas ini, meskipun atas permintaan Nabi Idris. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel kemudian mengembalikan ruh Nabi Idris ke dalam tubuhnya. Perlahan, tubuh Nabi Idris kembali bergerak. Ia membuka matanya dengan napas tersengal-sengal, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ya Allah, ujarnya dengan suara lemah. Apa yang baru saja aku alami adalah sesuatu yang tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Israel menatapnya dengan penuh simpati. Wahai sahabatku, katanya, ketahuilah, apa yang baru saja kau alami adalah sakaratul maut yang paling lembut. Nyawamu adalah salah satu yang paling mudah aku cabut di antara semua makhluk. Bagaimana menurutmu tentang mereka yang hidup dalam kezaliman dan dosa? Bagaimana dengan mereka yang menolak perintah Allah? Mendengar itu, tubuh Nabi Idris bergetar. Matanya berkaca-kaca, membayangkan bagaimana nasib mereka yang akan merasakan sakaratul maut dalam keadaan buruk. Jika seperti ini, rasanya sakaratul maut yang paling ringan, ujarnya dengan suara terputus-putus, maka sesungguhnya aku tidak bisa membayangkan bagaimana pedihnya bagi mereka yang berpaling dari Allah. Pengalaman sakaratul maut itu meninggalkan jejak mendalam di hati Nabi Idris.
Ia merasa tubuhnya masih didera rasa sakit, meskipun nyawanya telah kembali sepenuhnya. Perasaan itu menjadi pengingat